Like a Hellcat. Bertengger di box office sebagai film horor paling fenomenal sepanjang masa dengan meraih pencapaian tertinggi dan telah berhasil ditonton 4 juta lebih orang di luar sana, tapak-tapak mistis yang membentang di dalam kisah KKN di Desa Penari hingga saat ini belum sepenuhnya terang benderang. Keaslian cerita, peristiwa, lokasi, hingga tokoh-tokoh yang mengalami pengalaman mistis secara langsung terus tertutup rapat dalam cangkang rahasia. Sejak kisah ini muncul ke permukaan pada tahun 2019, tak sedikit yang terjebak dalam keraguan. Mungkinkah kisah KKN di Desa Penari benar-benar nyata? Jika demikian, mengapa alur cerita serta tokoh-tokoh di dalamnya seolah-olah dibuat kabur dan belum sepenuhnya dijabarkan? Mungkinkah masih ada kisah mistis lain yang lebih mengerikan selain cerita 6 mahasiswa di Desa Penari? Rentetan pertanyaan yang terus menggelinding Babula Liar inilah yang pada akhirnya membuat Raditya Dika menagih klarifikasi secara langsung dari orang di balik akun Mr. Simple Plan. Bisa dikatakan, mungkin bisa diambil kesimpulan bahwa cerita yang saya tulis ini tidak murni sama dengan cerita yang saya dengar, karena memang ada bagian-bagian yang saya tidak tulis, ada juga bagian yang saya lebih-lebihkan, ada bagian yang saya kurangi karena alasan saya sendiri yang merasakan cerita ini terlalu gila sih kalau dipikirkan secara logika. Tak dipungkiri, kisah KKN di Desa Penari yang diceritakan Mr. Simple Man membuat bulu kuduk merinding, kesan menyeramkan, ganjil, serta nyaris tak bisa dicerna logika seketika membuat nyali ikut menciut. Dikisahkan, 6 orang mahasiswa yang terdiri dari Nur, Ayu, Widya, Bima, Wahyu, dan Anton yang melakukan kegiatan KKN di sebuah desa terpencil, sulit diakses, dan hanya bisa dijangkau dengan motor. Dan ketika hendak memasuki desa tersebut, disitulah pertama kali jejak mistis begitu terasa. Lantas, bagaimana dengan nasib para tokoh-tokoh di dalam cerita KKN di Desa Penari? Benarkah Widya, Nur, dan kawan-kawan lain masih hidup hingga kini? Bahkan sosok Nur sempat hadir saat pemutaran perdana film KKN di Desa Penari seperti yang diakui oleh Tisa Biani. Pernah ngobrol sama Nur ya? Pernah. Asli ya berarti? Asli. Cuman aku nggak boleh disebutin namanya itu, ada orang. Ada beberapa bagian yang harus saya susun ulang karena sebenarnya yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah 14 orang. Tidak hanya 14 orang, bahkan ada dosen pengawas yang juga terlibat. Mengangkat kisah KKN di Desa Penari menjadi sebuah tontonan horor yang menghibur dan bisa dinikmati, barangkali dapat memenuhi harapan mereka yang sejak awal berharap kisah ini divisualkan ke layar lebar. Namun sayang, hal itu tak lantas membuat dahaga penonton terpuaskan. Masih ada sekelebatannya, juga rasa penasaran yang terus menghasut mereka untuk mengulik lebih jauh dan berusaha mengungkap identitas asli ke-6 mahasiswa tersebut ke publik. Beredar foto-foto yang diduga sekumpulan mahasiswa yang melakukan KKN di Desa Penari. Awi Suryadi, sutradara KKN Desa Penari pun menjelaskan kesepakatannya dengan sejumlah orang penting yang mengetahui kisah nyata Desa Penari. Simple Man selalu bilang, saya bukan pemilik cerita ya, saya ini hanya narasumber. Simple Man bilang begitu kan. Nah, jadi tentunya apa yang kita jadikan film juga tidak boleh mengecewakan para korban gitu kan. Dan juga tidak boleh menyinggung kepala adat lokasi yang aslinya juga. Like a Hellcat.